Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Ana Rosliana. My number of MPM is 202112500234. I'm from Group A, and today we are going to present about genre-based approaches for teaching English as foreign language. Here are our member of group. The first is Kak Siti Aminah, the second is Kak Nadifah Zahra, and the last but not least is myself, Ana Rosliana. Genre-based approach. Genre-based approach is an approach that uses text as a means of learning a language. Jadi menurut Emilia 2011 bahwa pendekatan genre itu adalah pendekatan yang menggunakan teks sebagai sarana pembelajaran bahasa. Genre-based approach involves the mastery of different text type as the communicative competence. Jadi menurut Richards 2006, genre-based approach melibatkan penguasaan berbagai jenis teks sebagai kompetensi komunikatif, di mana bahasa itu digunakan sebagai alat komunikatif. Dan pada pendekatan genre-based approach ini, pendekatan pembelajaran dalam bahasa yang mengutamakan teks, di mana dalam kemampuan literasi ada diantaranya adalah membaca dan menulis. Ini adalah salah satu kemampuan yang dimiliki dalam pemahaman pembelajaran bahasa. Categories of genre-based approaches. Genre mungkin termasuk dalam salah satu dua kategori, yaitu ada fiksi dan non-fiksi, di mana teks fiksi berarti berdasarkan karangan, apa yang dibuat oleh si penulis, dan yang kedua non-fiksi berarti relate pada kenyataan atau berdasarkan faktual, fakta yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Genre pun dapat berupa karya fiksi, deskripsi atau peristiwa non-faktual yang ditemukan oleh penulis, dan karya non-fiksi komunikasi di mana deskripsi dan peristiwa dipahami secara faktual. Di negara-negara barat, genre atau text type, baik lisan maupun tulisan, sering diidentifikasikan atau dikelompokkan menurut tujuan sosial utamanya, di mana menurut Derewian K1990 mengidentifikasikan lebih lanjut ada 6 aliran, yaitu 1. Narrative, to tell a story, usually to entertain. Jadi naratif itu adalah teks yang memberikan gambaran atau menceritakan suatu peristiwa atau cerita yang bertujuan untuk menghibur. Teks naratif itu banyak ya, misalnya kalau yang fiksi kayak dongeng dan yang lain-lainnya. The second is recount, to tell what happened. Recount itu untuk menceritakan apa yang terjadi, atau bercerita kembali, atau menceritakan apa pengalaman kita terhadap sesuatu yang telah kita lakukan. And the third, information report, to provide factual information. Jadi untuk laporan informasi ini untuk memberikan informasi secara faktual. Contohnya adalah teks-teks berita yang biasanya kita baca, atau yang sesuatu yang disajikan di koran atau dan sebagainya. 4. Instruction, to tell the listener or reader what to do. Instructor itu salah satu teks yang bertujuan memberi pengetahuan pada pendengar atau pembaca apa yang harus dilakukan atau dikerjakan. Dalam pembelajaran bahasanya, instruktur teks itu contohnya adalah prosedur teks yang biasanya dipelajari untuk anak-anak junior high school ya. Mereka belajar prosedur teks, how to make something. Nomor 5, explanation, to explain why or how something happens. Jadi untuk menjelaskan mengapa atau bagaimana sesuatu terjadi. Jadi ini berisi tentang informasi atau pengetahuan. 6. Expository text, to present or argue a few points, untuk menyajikan atau memperdebatkan sudut pandang. Tujuan sosial dari teks genre ini pada gilirannya memutuskan input linguistik dari teks, yaitu konvensi linguistik mereka, seringkali dalam bentuk struktur skematik atau figur linguistik. The approaches to genre-based approach. There are currently 3 main approaches to genre analysis in the area of language teaching and learning. 1. The English as Specific Purpose School, ESP. 2. The Systematic Functional Linguistic School, SFL. 3. The New Rhetoric School, NR. Jadi ada 3 pendekatan utama dalam analisis genre di bidang pengajaran bahasa.
satu adalah bahasa Inggris sebagai sekolah tujuan khusus ESP. Jadi sekolah yang memang bertujuan untuk mempelajari bahasa. 2. Linguistic Functional Systematic sekolah. 3. Sekolah retorika baru atau NR. Kerangka analisis genre ESP atau yang pertama, yaitu yang paling berpengaruh, telah ditetapkan oleh John Swales pada 1990 yang mengidentifikasikan genre sebagai kelas peristiwa komunikatif dengan serangkaian tujuan komunikatif bersama. Sekolah SVL yang kedua menganggap genre sebagai suatu kegiatan yang dipentaskan, berorientasi pada bertujuan di mana pembaca atau penulis melibatkan sebagai anggota budayanya, dan menekankan karakter yang bertujuan, interaksi, dan berurutan dari genre yang berbeda. Oke, yang ketiga yaitu genre menurut penelitian NR adalah hubungan antara tindakan individu dan konteks yang didefinisikan secara sosial. Akibatnya, peneliti NR terutama berfokus pada situasi sosial dan konteks ideologis, sosial, dan fisik di mana genre melakukan tujuan sosial mereka. Oke, and the last characteristic of genre-based approaches, ada 3 bagian karakteristiknya. The first, the genre-based approaches emphasize the importance of exploring the social and cultural context of language used in spoken or written communication on a piece of writing. Jadi yang pertama, pendekatan berbasis genre menekankan pentingnya eksplorasi konteks sosial dan budaya, penggunaan bahasa dalam komunikasi lisan dan tulisan pada sebuah karya atau teks yang dibuat. Konteks ini menentukan tujuan dari sebuah teks, keseluruhan struktur teks dalam fitur bahasa dan fitur teks seringkali dalam bentuk konvensi linguistik. Second, this approach highlights the magnitude of the readers and the linguistic conventions that a piece of writing needs to follow in order to be successfully accepted by its readership. Yang kedua, pendekatan ini menyoroti besarnya pembaca dan konvensi linguistik yang perlu diikuti oleh sebuah tulisan agar berhasil diterima oleh pembacanya. Menurut pendekatan ini, setiap siswa yang ingin sukses bergabung dalam komunitas wacana bahasa Inggris tertentu, ia harus mampu menghasilkan teks yang memenuhi harapan pembacanya dalam hal tata bahasa, organisasi, dan konten. And the third, it underscores that communication, either spoken or writing, is a social activity. Jadi yang ketiga, menggarisbawahi bahwa komunikasi baik lisan maupun tulisan merupakan kegiatan sosial. Gagasan ini berawal dari teori sosial budaya yang digagas oleh Vygotsky 1978. Oke, selanjutnya the model of genre-based approaches akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.